Instagram kita di bawah ini. Dan buat kalian yang belum tergabung dalam grup Biors, kalian bisa hubungi DM yang ada di bawah ini. Dan buat kalian, ketika kalian tergabung dengan grup Biors, kita bisa saling terkoneksi satu sama lain dan saling menguatkan. Terima kasih, God bless you. Shalom teman-teman youth, dimanapun kita berada, aku percaya hari dari Tuhan pasti bisa kita rasakan, boleh kita alami bersama-sama. Yuk kita akan mulai ibadah youth kita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami, buat anugerah-Mu bagi setiap kami yang selalu baru, yang setiap hari kami terima Tuhan. Kami ada sampai saat ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semua karena Engkau yang ada di dalam hidup kami, yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami anak-anak muda-Mu yang rindu untuk lebih lagi Tuhan menyembah-Mu, untuk lebih lagi Tuhan merasakan hadirat-Mu dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang telah tercapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu,
jabatan yang kami punya, talenta yang kami miliki Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak menjadi sombong karena apa yang kami miliki hari-hari ini di dunia. Tapi biarlah kami semakin hari boleh hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami semakin hari boleh hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, kami akan tetap menyembah Engkau. Kami akan tetap menyembah Yesus, satu-satunya juru selamat yang ada dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya penyelamat hidup kami, satu-satunya penolong, satu-satunya Tuhan yang benar dalam kehidupan kami. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu sampai kapanpun Tuhan. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu, oh kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Sebab kasih sayang-Mu Tuhan sertai setiap hidup kami. Kami mau sembah Kau, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat penyertaan Tuhan sampai hari ini, sampai detik ini kami boleh ada, itu semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Kiara labayasi, kiara lalabayasi, kinara labayasi, kinara lalabayasi. Kami sembah Allah yang hidup, Allah
boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di masa-masa muda kami gak mau Tuhan menyia-nyiakan. Kami mau Tuhan hidup kami untuk Engkau, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang ajaib, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang luar biasa, menjadi saksi dalam lingkungan kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan atas kami, karena hanya Engkau yang terlebih besar dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang lebih besar dalam hidup kami. Semua yang kami lakukan, semua yang kami miliki, semuanya itu kembali ke hadapan-Mu. Semuanya itu hanya untuk Engkau, Tuhan. Karena semuanya itu tentang Engkau, Yesus. Layakan kami, Tuhan. Baharui kami. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about, and it's all about you, Jesus. It's all about you. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you. Say it one more time. It's all about you. Yes. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Ya, kekasih Tuhan, anak-anak muda, sekali lagi kita mau untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama Kak Melinda undang untuk kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur ya Bapa untuk setiap hari yang sudah kami lewati.
mengucap syukur Tuhan buat anugerah kasih karunia yang Kau berikan buat hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar lebih lagi ya Bapa, karena kami percaya Tuhan, di dalam situasi apapun kami punya satu tujuan. Dan kami sungguh bersyukur ketika kami bertemu dengan Engkau, kami tahu bahwa tujuan hidup kami ada di dalam tangan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Ya Sobat Biors, dimanapun anak-anak muda engkau berada, pada hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema yang dinamakan fokus. Nah, sebelum masuk mungkin saya ingin bercerita ya. Ini cerita tentang seorang anak kecil di mana dia ini diajak bermain oleh ayahnya. Nah, ayah ini membawa bola, ya. Kemudian ayah ini berkata pada si anak, ayo kita main bola sama-sama. Ayo lempar bola itu. Anak ini begitu sukacita melihat bola yang berwarna-warni. Kemudian dia mulai lemparkan ke atas, dia mulai lemparkan ke depan. Ayahnya sibuk untuk menangkap bola itu. Dia lemparkan ke samping, ayahnya sibuk untuk menangkap bola itu. Suasana begitu ceria, begitu penuh sukacita di rumah itu. Nah, sampai suatu ketika setelah 5 menit, 10 menit, anak ini mulai bosan. Lalu ayahnya berkata, "Dek, sekarang coba ya, itu di sana ada keranjang. Lempar bola itu pada keranjang sana." Anak ini bingung. "Ngapain ayah? Kan lebih enak aku lempar tinggi-tinggi. Kan lebih enak aku lempar itu ke sana, itu ke dekat lemari sana." Ayahnya bilang seperti ini, "Kalau kamu bisa lempar bola itu ke keranjang, kita hitung ya. Kalau bisa lempar 1 kali, nanti ayah kasih hadiah." Wah, anak ini semakin bersemangat. "Kalau lemparnya masuknya itu sampai 10 kali gimana ayah? Pasti kamu akan dapat hadiah lebih." Maka anak ini semakin bersemangat. Nah, Sobat Biors, ini sebuah cerita, sebuah gambaran hidup sehari-hari. Tapi seringkali ketika kita bertambah dewasa, kita lupa bahwa ketika kita berhasil melakukan sesuatu, ada sukacita di dalam hati kita. Nah, Sobat Biors, hari ini Kak Melinda ingin kita membahas satu ayat, dan itu Kak Melinda berikan judul adalah fokus until finish. Jadi fokus sampai selesai. Apakah kita akan mendapatkan hasilnya ketika kita fokus? Ya. Apakah akan kita sampaikan perjalanan itu sampai selesai ketika kita fokus? Sama-sama kita akan mempelajarinya. Yuk kita baca bersama di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai yang ke-14. Ini ayat yang familiar, mungkin bahasannya di lain kesempatan berbeda lagi, tapi Kak Melinda akan coba untuk kita bahas lewat ayat-ayat di sini. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Sama-sama kita mau baca. "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Nah, sobat muda, ini berbicara tentang ada satu tujuan, ada suatu hadiah ya, yang dijanjikan oleh Tuhan buat kehidupan kita. Di tengah situasi saat ini, sebelum Kak Melinda masuk lebih dalam, Kak Melinda kepingin ngomong kepada semua anak-anak muda, engkau punya harapan, engkau punya masa depan. Apapun yang terjadi, engkau punya harapan dan masa depan. Dan harapan masa depan itu adalah yang terbaik di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sobat muda, apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat-ayat ini jelas kita bisa pelajari. Yang pertama adalah kita harus melupakan apa yang di belakang. Ya, lupakan apa yang di belakang. Apa itu? Kegagalan-kegagalan kita, bahkan juga keberhasilan-keberhasilan kita.
Banyak sekali orang masih hidup di masa lalunya. Oh, aku atlet tenis, aku atlet badminton, aku atlet basket yang sangat berhasil. Dan ketika dia memasuki perjalanan hidupnya yang berikutnya, yang dia ingat selalu keberhasilannya, dan dia mulai mengeluh dengan apa yang terjadi di hadapannya. Nah, ketika kita melihat apa yang keberhasilan di belakang kita, kita lupa bahwa di depan kita masih harus belajar. Nah, itu nanti akan Kak Melinda bahas. Nah, satu hal yang harus kita pelajari bahwa today is tomorrow. Artinya apa? Hari ini itu lebih penting daripada apa yang di belakang kita. Today is tomorrow. Ketika kita berkata hari ini, maka kita sedang menabur untuk masa depan kita. Ketika kita berkata apa yang harus aku kerjakan hari ini, itu kita sedang menabung atau kita sedang membangun apa yang ada di masa depan kita. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini? Orang tuamu, temanmu, guru-gurumu, mereka bisa melihat. Kalau apa yang kita kerjakan hari ini tidak berubah setiap hari ini, kita memasuki hari dan kita berkata setiap hari ini, dan tidak pernah berubah, maka dapat dipastikan besok pun tidak akan pernah berubah, 10 tahun lagi pun tidak akan pernah berubah. Jadi sobat muda, hargailah apa yang disebut dengan hari ini. Selama masih ada kesempatan. Lagu itu bukan hanya untuk mereka yang sudah usia, yang sudah menanti, ya kan, saatnya tiba. Bukan. Justru itu lagu itu menjadi kuat buat kita yang masih muda, karena kita masih punya banyak hari ini. Kita masih bisa melewati banyak hari ini. Kalau kita mau lakukan hari ini yang terbaik, maka kita akan bersyukur. Dan kita akan berusaha untuk besok kita akan melakukan hari ini lebih baik dari yang kemarin. Semoga kekasih Tuhan paham dengan hal ini. Tetapi yang paling simpel mungkin Kak Melinda ingin bercerita, misalkan aja. Ya, buat mereka yang pelajar, kalian kesulitan bahasa Inggris. Sedangkan mungkin kalian perhatikan ada banyak YouTuber atau mereka yang di Instagram. Waduh, keren ya, kalau ngomong Inggris itu aduh sangat fluently, wah, ya kan, canggih banget gitu ya. Kemudian kita berpikir, bisa enggak ya aku seperti itu? Nah, kalau kita tidak pernah mempelajarinya hari ini, dan kita cuma berpikir, bisa enggak ya, aku kemarin nilai bahasa Inggrisku angka 4, ya, kursi terbalik. Nilai bahasa Inggrisku waktu SD itu aduh, semuanya kebakaran. Ketika kita terus melihat kegagalan masa lalu kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Demikian juga kalau kita melihat keberhasilan kita, wah waktu SD hebat ya kan. Kalau bahasa Inggris gampang, nilainya 100. Tapi ketika sekarang SMP atau SMA atau kuliah diperhadapkan pada satu kosakata yang baru, kemudian kalian berkata, aku ini hebat kok, ngapain aku harus belajar? Maka engkau sudah menyia-nyiakan yang disebut dengan hari ini. Kata kuncinya apa? Kalau kita berbicara hari ini, lakukan yang terbaik, lebih baik dari kemarin. Dan lakukan yang terbaik supaya kita bisa terus memperbaiki untuk hari yang ke depan. Apa kebenaran firman-Nya? Apa yang kau tabur hari ini, itu pasti akan engkau tuai. Pasti akan engkau tuai. Maka perhatikan hari ini apa yang sudah engkau lakukan. Oke, yang kedua, mengarahkan diri apa yang di depanku. Jadi kalau tadi berbicara tentang fokus, berbicara tentang apa yang harus kita kerjakan, maka kita akan melihat perintahnya atau permintaan si ayah itu tadi, ya kan? Apa yang harus kita kerjakan itu kita tahu. Oh, si ayah itu minta supaya si adik ini untuk bisa masukkan bola itu ke keranjang. Nah, hari-hari ini kami tidak percaya kita semua nggak ada yang nganggur walaupun cuma di rumah aja. Pasti ada hal-hal yang bisa kita lakukan, pasti ada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Bahkan temukan hal-hal baru yang bisa engkau kerjakan. Ya, apa yang ada di depanmu itu bukan suatu kebetulan.
Nah, ini memang perlu dilatih, teman-teman. Perlu dilatih. Firman Tuhan berkata, orang yang malas itu jahat. Kenapa? Karena orang yang malas itu berarti dia menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Demikian juga ketika kita dihadapkan pada pekerjaan di depan kita, itu adalah satu kesempatan yang Tuhan beri dan itu tidak pernah kebetulan. Kak Mel, tugasku itu cuma cuci piring loh Kak Mel. Apa sih fungsinya cuci piring? Ngapain aku harus cuci piring? Padahal kan mama bisa aja itu minta tolong sama si Mbok. Ngapain aku harus cuci piring Kak Mel? Percaya sama Kak Melinda. Ketika kamu lakukan itu, kamu tetap mengerjakan apa yang di depanmu. Ada banyak hal yang bisa dipelajari. Ketaatan, kedisiplinan, karaktermu akan dibentuk. Itu akan menjadi modal untuk kamu akan melakukan tugas-tugas yang lebih lagi. Mungkin sebelumnya Kak Melinda pernah sharing ya, bahwa gurumu itu tahu bagian apa yang harus dikerjakan saat ini. Jadi percaya aja, Kak Mel, guru itu Kak Mel, dia tuh gak ngerti Kak Mel, susah banget loh. Susah, benar-benar susah. Kan guru enak aja bikin soal. Kita yang di rumah itu sudah internetnya ngaco, laptopnya lemot, kita tuh kesulitan loh Kak Mel. Percaya, tidak ada yang kebetulan, itu aja prinsip yang harus kita pegang, tidak ada yang kebetulan. Kenapa? Karena ketika hal itu terjadi, kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa, Dia tahu bahwa itu memang bakal terjadi dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana sikap kita, bagaimana kita mengerjakannya apa yang ada di depan ini loh. Sudahkah kita mengerjakan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan? Nah, contoh, ada satu ilustrasi. Ada 2 orang pasien, dia berbaring di rumah sakit. Ya, karena mereka ini pasien yang sangat parah dan harus diisolasi, ya. Maka mereka dipisahkan oleh gorden gitu ya, gordennya rumah sakit dipisahkan gitu ya. Ya. Satu kamar 2 orang ya, mungkin karena ruangannya penuh gitu ya. Jadi satu kamar 2 orang. Nah, mereka ini dua orang pasien yang betul-betul di dalam kondisi darurat gitu ya, menghadapi penyakitnya. Nah, pasien si A, pasien yang pertama, setiap hari dia tuh mengeluh. Begitu ada susternya, tenaga medisnya datang, dia terus mengeluh gitu loh. Aduh sakit, aduh itu lampunya itu tolong itu dikurangi itu cahayanya, kepala aku pusing gitu ya. Itu AC-nya itu tolong dikurangin. Ada aja keluhan-keluhannya. Minumnya tuh tolong dihangatkan gitu ya. Aduh sakit, obatnya kok banyak sekali. Selalu seperti itu. Terus kemudian kalau dia tidak kedatangan tenaga medis, kemudian dia lihat langit-langit di kamarnya, terus kemudian dia ingat keluarganya, terus dia mulai nangis, dia mulai sedih, kangen gitu ya sama keluarganya, dan dia lihat aduh ini rumah sakit ini kenapa sih kok membosankan sekali di sini gitu. Tapi pasien yang kedua si B, ketika ada waktu-waktu senggang, dia mulai cerita kepada si A, pasien yang pertama. Lihat itu. Lihat apa? Aku kan nggak ngeliatan, itu kode. Nggak apa-apa, sudah aku cerita. Hari ini ada bunga yang indah banget. Bunganya itu warna kuning. Terus kemudian kesempatan beberapa waktu dia cerita, aku mendengar ada suara burung. Kemudian dia cerita lagi, wah sore ini sinar matahari masuk, hangat sekali ya. Dia terus menceritakan hal-hal yang baik. Nah kadang-kala si pasien yang pertama ini mulai enak sekali ya, coba aku di kamar yang sana. Tapi gak bisa apa-apa ya kan. Kemudian pasien yang kedua ini terus dia bercerita, tadi aku mendengar ada anak-anak yang bermain bola di lewat jendela. Nah, karena pasien yang kedua ini terus bercerita, maka pasien pertama ini mulai terhibur, dia lupa akan keluhan-keluhannya yang pertama. Sampai suatu ketika, suatu malam, dan ternyata betul pasien yang kedua pun akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Nah ini yang namanya cerita ya, terserah yang cerita ya. Nah kemudian pasien yang pertama ini ngelihat, dia mulai sedih. Wah siapa lagi yang bisa ngajak aku cerita, ngobrol-ngobrol. Dan dia mulai penasaran, sebetulnya apa sih yang dilihat oleh pasien yang kedua, temanku si B ini. Ketika dia buka gordennya dan dia lihat,
Sebetulnya kamarnya pun tidak jauh beda dengan kamarnya dia. Dindingnya tidak jauh beda dengan dindingnya dia. Memang ada satu ventilasi kecil yang memungkinkan dia mendengar suara burung dan suara anak-anak. Tapi tidak jauh berbeda. Tapi yang membedakan apa? Cara dia menyikapi, cara dia memandang, cara dia melihat. Fokus apa yang diambil? Pasien A dia fokusnya adalah pada masalah, pada kesusahan, pada penderitaannya, mengasihani diri sendiri. Tetapi pasien yang B dia melihat apa? Ada satu kesempatan dia bisa mendengar, ada satu kesempatan dia bisa merasakan matahari, ada satu kesempatan dia bisa bercerita kepada temannya. Dia melihat apa yang baik. Dia fokus pada hal-hal yang baik. Nah, anak-anak muda, masa depanmu itu indah. Jadi, ayo. Carilah peluang untuk melihat hal yang baik. Carilah kesempatan-kesempatan melihat yang baik. Ketika itu terjadi, maka kita akan melihat apa yang di hadapan kita itu baik. Ya. Sama seperti Kak Menda saat ini pakai kacamata. Kalau Kak Menda kacamatanya ini warnanya hitam, maka Kak Menda akan melihat semuanya jadi hitam. Nah, kacamata kita ini sudah dirubah di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Karena kita punya Yesus yang begitu baik buat hidup kita. Kita punya Allah Bapa yang begitu baik buat kita. Sekalipun hidup kita seakan-akan begitu buruk, ingat satu hal, ada Bapa yang begitu baik. Itu kekuatan buat kita. Orang dunia tidak punya kekuatan itu. Tapi anak-anak Tuhan harus punya kekuatan ini. Tidak ada yang buruk di dalam Tuhan. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Selalu yang baik yang Tuhan rencanakan. Itu harus jadi iman percaya kita. Masa depan itu berbicara tentang iman kita. Masa depan itu berbicara tentang apa yang ada di depan. Jadi gunakan iman kita untuk melihat apa yang sudah Tuhan tunjukkan buat hidup kita. Kebaikan. Kekasih Tuhan, apa yang bisa kita latih? Mengucaplah syukur senantiasa. Amin. Itu suatu pekerjaan yang gampang. Emang gampang Kak Mel? Gampang, percaya saja. Karena firman Tuhan menuliskan, maka pasti bisa dilakukan. Ya, itu cara kita berpikir. Kalau firman Tuhan sudah menuliskan, berarti bisa dilakukan. Artinya apa? Gampang buat kita. Kita punya Roh Kudus, kita pasti bisa. Amin. Oke, yang berikutnya, yang ketiga adalah berlari-lari pada tujuan. Berlari-lari pada tujuan. Jadi kekasih Tuhan, Kak Menda percaya banget seperti tadi dikatakan bahwa setiap dari kita pasti punya tujuan dari Tuhan. Loh, Kak Mel, berarti aku cuma pasrah aja dong. Pasrah aja dong sama tujuannya Tuhan. Terus nanti misalkan ya setelah kalian lulus SMA atau setelah kalian bekerja, kemudian kalian mendapatkan pekerjaannya itu misalkan sebagai cleaning service, misalkan ya, maaf bukan menyudutkan cleaning service tapi misalkan aja. Kemudian kalian berkata, loh ini adalah panggilannya Tuhan, ini adalah tujuannya Tuhan. Bukan seperti itu kekasih Tuhan. Sekalipun sebagai cleaning service, kalau itu adalah rencana Tuhan yang bukan kebetulan dalam kehidupan kita, Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang menuntun kita. Tuhan sedang membangun kita untuk mendapatkan, dan percayalah pasti yang lebih baik. Segala sesuatunya itu pasti yang lebih baik. Ya. Jadi gimana dong Kak Mel, masalah panggilan atau tujuan surgawi itu bagaimana? Kekasih Tuhan, yang paling sederhana itu seperti ini. Ketika kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan di hadapan kita itu dapat memuliakan nama Tuhan, maka lakukan itu sebaik-baiknya dan lebih baik lagi keesokan harinya, lebih baik lagi keesokan harinya, lebih baik lagi keesokan harinya. Dan di sana engkau akan melihat bahwa lihat apa yang kamu kerjakan itu ada satu panggilan surgawi. Lewat apa yang kamu perbuat itu ternyata hidupmu dipakai untuk lebih mengenal Tuhan. Ya. Dan yang kedua, memuliakan nama Tuhan. Karena sebetulnya disebut dengan panggilan surgawi itu apa? Kita lihat ayatnya, itu di dalam ayat yang ke-10, Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10.
Paulus mengerti bahwa inilah panggilan surgawi, bukan tentang bagaimana kamu mencapai kesuksesan, bukan tentang bagaimana kamu nanti bekerja, atau bagaimana nanti kamu punya calon istri atau calon suami yang seperti apa gitu ya. Bukan itu yang namanya panggilan surgawi. Kita lihat di ayat yang ke-10 disebut demikian, yang kau kehendaki ialah mengenal Dia, Yesus, dan kuasa kebangkitannya. Bagaimana Yesus itu dia punya kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Bayangkan, ini loh panggilan surgawi, bukan hanya kebangkitan, tapi juga penderitaannya, proses yang harus dialami. Di mana, ini garis bawahi ya teman-teman, aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi yang Tuhan mau panggilan surgawi adalah betul-betul Kristus itu hidup di dalam hidup kita. Itulah panggilan surgawi. Nah, ayatnya di dalam Yohanes 5 ayat 20 disebutkan seperti ini. Yohanes 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak Yesus dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Nah, Bapak itu mengutus anak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tetapi di lain pihak, Tuhan itu ketika mengasihi kita dan kita yang mengasihi Dia, kita pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang Yesus kerjakan. Artinya apa? Panggilan surgawi itu betul-betul bisa terjadi atas hidup kita. Ayat demi ayat menunjukkan bahwa kita bisa menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Menjadi orang yang memiliki karakter Kristus. Nah, gimana caranya? Pertanyaannya kan seperti itu. Bagaimana caranya? Ayo anak-anak muda, tidak ada yang namanya instan. Tidak ada yang namanya instan. Jadi cara yang paling sederhana, dan Kak Meda berharap kalau kalian sudah mendengarkan sharing pada hari ini, itu menjadi satu pola hidup dalam keseharianmu, menjadi sesuatu yang kamu lakukan dalam keseharianmu. Karena kalau Kak Meda kasih tahu caranya, tapi tidak pernah dilakukan, sama aja bohong, betul ya? Nah, apa caranya? Ini yang paling sederhana. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi anak-anak muda, kalau kau kepingin bahwa panggilan surgawi itu betul-betul ada di dalam tanganmu, finish, menyelesaikannya dengan baik dan menunjukkan bahwa hidupmu memuliakan nama Tuhan. Ini ada cara-caranya, 4 hal dengan cara kita terus menghidupi firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena yang bisa menolong kita itu adalah firman Tuhan. Ya, ada banyak cara-cara yang lain, dengan berdoa, dengan kita sharing, dengan kita datang dalam ibadah. Tapi yang sederhana aja yang akan selalu dalam genggaman kita, ya, selalu dalam genggaman kita ya. Jangan sampai anak-anak milenial punya handphone tapi Alkitabnya nggak ada di handphone, nggak ada di smartphone kalian, ya. Karena kalau kita mau taruh Alkitab itu di dalam smartphone kita, berarti apa? Kita punya kesempatan setiap saat untuk mempelajari firman Allah. Dan firman Allah dikatakan di sini adalah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Fokus until finish. Artinya apa? 3 hal yang kita lakukan itu perlu sebuah fokus. Tujuannya itu ada. Dan apa maksudnya fokus? Paling sederhana, Kak Meinda kepingin kalian pergi ke dapur, ya kan? Kemudian tanya sama mama, tanya sama ibu gitu ya. Tanya, pisau mana yang
tajam dan pisau mana yang sudah tumpul. Ya. Nah, pertanyaannya Kak Melinda sederhana. Kenapa kok pisau itu bisa tajam? Fokus itu berbicara tentang ketajaman. Fokus itu berbicara tentang satu ketajaman. Ya, Kak Melinda ini pakai kacamata. Jadi kalau kacamatanya sudah harus ganti, kemudian tidak fokus lagi, ya otomatis penglihatan juga jadi kabur. Enggak lagi tajam. Jadi fokus itu berbicara tentang ketajaman. Pisau itu bisa semakin hari semakin tajam kalau dia tidak hanya terus dipakai, lupa mengasah, ya kan? Lupa mengasah. Jadi anak-anak muda, kalau engkau mau fokus sampai pada finish, ya kan? Maka terus asah tujuanmu. Asah terus 3 hal tadi. Asah terus setiap hari, asah terus sehingga apa yang kita lakukan semakin tajam. Semakin tajam itu artinya apa? Ya kita lakukan itu langsung tepat sasaran gitu loh, ya. Oke, Kak Melinda berharap dari sharing pada hari ini itu bermanfaat buat setiap dari kita, dan kalau engkau merasakan manfaatnya, sharing juga ke teman-teman yang lain, karena kita tahu bahwa pandemi ini masih terus berlangsung, tetapi masa depanmu itu juga tidak akan lari kemana-mana. Artinya apa? Masa depanmu itu pasti terjadi, kan nggak mungkin ya gara-gara pandemi ini terus tiba-tiba semuanya waktunya itu time out gitu ya. Enggak kan, yang namanya umur tetap akan terus berjalan. Yang namanya kelas 1 akan naik ke kelas 2, kelas 2 akan naik ke kelas 3. Lulus akan tetap lulus. Artinya apa? Masa depanmu itu akan terus ada di sana, dan hari ini yang akan menentukan apakah masa depanmu itu seperti apa. Ya, berhasil, masa depanmu itu sesuai kehendak Tuhan, masa depanmu memuliakan nama Tuhan, itu tergantung bagaimana hari ini, setiap harinya. Oke, sama-sama kita akan tutup dalam firman Tuhan. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur ya Bapak untuk hari ini. Kami mau belajar Tuhan, mungkin sesuatu yang sederhana tetapi perlu ketekunan untuk mempraktekannya. Urapi setiap dari kami, urapi anak-anak mudamu ya Bapak. Urapi kami Tuhan, karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau. Dimanapun anak-anak mudamu berada ya Bapak, biar mereka dapat memilih mana yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mereka dapat memilih apa yang menjadi kebenaran-Mu. Mereka dapat belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Mereka dapat belajar hal-hal yang baik dari firman Tuhan. Dan hamba percaya Engkau akan bangun hidup mereka, Engkau akan proses hidup mereka untuk mencapai masa depan. Bapak, kalau ada dari anak-anak-Mu yang mereka hari-hari ini dalam keputusasaan, mereka tidak tahu harus kemana, mereka hanya berputar-putar saja. Bapak, Engkau berikan anugerah-Mu buat hidup mereka, dan pakai anak-anak muda-Mu yang sudah mendengar kebenaran ini, pakai kami ya Bapak, untuk kami bisa menolong teman-teman kami ini. Pakai kami Bapak, untuk kami bisa sharing kepada mereka, sehingga kami sama-sama dapat memandang masa depan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami, usaha pekerjaan mereka. Kami percaya ya Bapak, lewat berkat-Mu, maka kami dapat mencapai cita-cita Tuhan. Lewat berkat-Mu pada orang tua kami. Kiara pakasiki nakana rapakasiki anamayase. Oh, kalaupun ada Tuhan, hambatan-hambatan Tuhan, ada hal Tuhan yang tidak sanggup lagi Tuhan yang harus dilakukan oleh orang tua kami Tuhan. Kami mohon Tuhan kekuatan yang dari Engkau. Dan hamba berdoa buat setiap anak-anak muda-Mu yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan Tuhan. Mereka mencari bagaimana Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, melewati hari-hari mereka ya Bapak supaya lebih produktif. Bapak, Kau tolong buka jalan buat hidup mereka. Kami percaya di dalam Engkau ada mujizat, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan teman-teman muda, dimanapun kau berada, kalau engkau sudah melakukan yang terbaik, percayalah bahwa berkat Tuhan itu juga yang terbaik buat kehidupanmu. Dan sama-sama kita mau buka tangan kita mau buka hati kita, bahwa berkat dari Tuhan bukan saja tentang materi, tetapi tentang damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus, pengharapan di dalam Roh Kudus, itu akan menyertai kita hari ini dan selama-lamanya.
Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Apa yang kami tabur hari ini Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati Tuhan, dan Engkau yang akan melipat gandakan Tuhan sehingga berbuah-buah semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik itu pujian Tuhan, multimedia Tuhan, hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan lewat streaming ya Bapak, di setiap kesempatan yang ada ya Bapak, Engkau yang memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, segala kemuliaan bagi Engkau saja. Kami tutup doa ini, kami tutup Tuhan pemberitaan firman ini, bahkan ibadah streaming ini Tuhan, semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.